Guten Morgen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Laras Ramadhani. Di sini ada Khaya Ranisa, di sini ada Fania Gita, di sini ada Nova Isyantika, lalu ada Ananda Meira. Ayo, di sini siapa teman-teman yang nggak tahu apa itu bilangan desimal? Tapi sebelum kita belajar bilangan desimal, kita tuh harus tahu penempatan angka. Misalkan seperti ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi bilangan desimal ini adalah unit terkecil dari satuan. Misalkan ada angka 123. Nah, 100 itu adalah ratusan, 2 itu adalah puluhan, dan 3 adalah satuan. Dan bilangan desimal ini tuh adalah satuan terkecil atau unit terkecil setelah satuan. Misalkan 123,2. Nah, 2 ini adalah unit terkecil setelah satuan. Jadi sebenarnya ini tuh juga sebagai bentuk lain seperti pecahan. Oh ya, setelah kita mengetahui bilangan desimal, maka kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Oleh karena itu, di sini teman-teman saya akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Selamat menonton. Ya, kali ini kita akan belajar penjumlahan desimal. Nah, di sini terdapat catatan, yaitu ada angka 123,456 dan di bawahnya ada angka 789,012. Perlu diingatkan, dalam penjumlahan desimal ini, kita harus meletakkan koma secara sejajar, maupun dengan angka-angkanya juga diletakkan secara sejajar. Misal, 1 dengan 7, 2 dengan 8, 3 dengan 9, dan 4 dengan 0, 5 dengan 1, dan 6 dengan 2. Bisa dipahami ya? Nah, lanjut ke contoh soal. Contoh 1, di sini terdapat angka 4,6 ditambah 2,3. Nah, kita menggunakan metode bersusun. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini terdapat angka 4,6 ditambah 2,3. Nah, metode bersusun itu seperti ini ya teman-teman. Mari kita hitung. Maksudnya 4 ini satuan dan jangan lupa nanti komanya disejajarkan. 6 tambah 3 yaitu 9. Nah, lanjut 4 ditambah 2 6. Nah, komanya sudah diletakkan nih secara sejajar, maka hasilnya adalah 6,9. Lanjut ke contoh 2. Nah, di sini terdapat soal 4,38 ditambah 15,76. Nah, ini juga menggunakan metode yang sama. Jika kita lihat di sini terdapat soal yang tadi, mari kita susun. Nah, bisa dilihat ya, angka dan komanya sama, sejajar. Mari kita hitung. 8 ditambah 6 berapa? 14, ya. Karena 14, maka kita tulis 4, simpan 1. Tulisannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut, 7 ditambah 3. Nah, 7 tambah 3 kan 10. Karena kita tadi masih menyimpan 1, maka tulis 1, simpan 1 lagi. Dan jangan lupa komanya disejajarkan lagi. Lanjut, 4 ditambah 5. 4 ditambah 5 itu kan 9. Karena tadi kita masih menyimpan 1 dari angka sebelumnya, maka penulisannya adalah 0 dan simpan 1 lagi. Terakhir, 1 ditambah berapa? Karena tadi kita masih menyimpan 1 dari angka sebelumnya, maka 1 ditambah 1 adalah 2. Maka hasilnya adalah 20,14. Soalan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fania Gita, yaitu penjumlahan 3 desimal.
Bilangan pertama yaitu 1,05 tambah 2,14 tambah 0,346. Nah, metode ini menggunakan metode bersusun. Bagaimana sih caranya? Berikut penjelasannya. Jadi, pertama, kita menambahkan bilangan pertama dan bilangan kedua yaitu 1,05 ditambah 2,14. 5 tambah 4 yaitu 9. 0 tambah 1 yaitu 1, koma yang sejajar, kemudian 1 tambah 2 yaitu 3. Nah, hasil dari penjumlahan bilangan pertama dan kedua yaitu 3,19. Kemudian 3,19 ini ditambahkan dengan bilangan terakhir yaitu 0,346. Nah, 6 diturunkan di bawah, kemudian 9 tambah 4 yaitu 13, ditaruh 3, satunya ditaruh di atas, kemudian jumlahkan 1 tambah 1 tambah 3 yaitu 5. Kemudian koma yang sejajar, dan yang terakhir yaitu 3 tambah 0, 3. Jadi hasil dari ketiga bilangan di atas yaitu 3,536. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu 18,437 ditambah 125,07 ditambah 36,8. Metodenya yaitu menggunakan metode bersusun. Di sini kita akan menjumlahkan bilangan semuanya. Semua bilangan yaitu 7 diturunkan ke bawah, kemudian 3 tambah 7 yaitu 10, dan 1 tambah 4 tambah 8 yaitu 13. Nah, 1 tambah, sebelumnya koma yang sejajar, kemudian 1 tambah 8 tambah 5 tambah 6 yaitu 20, kemudian 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 yaitu 8, dan 1. Jadi hasil akhir dari ketiga bilangan di atas yaitu 180,307. Halo adik-adik, menyambung materi yang tadi, sekarang kita akan membahas tentang pengurangan desimal. Contoh yang pertama, 7,03 dikurang 3,425, kita akan menggunakan metode bersusun dan meminjam. Kira-kira bagaimana sih caranya? 7,03 dikurang 3,425, agar sejajar, maka kita bisa menambahkan angka 0 di belakang angka 3. Sekarang, 0 dikurang 5 tidak bisa, maka 0 akan meminjam 10 kepada angka 3, dan menjadi 10. 3 karena sudah dipinjam akan menjadi 2. 10 dikurang 5 sama dengan 5, 2 dikurang 2 sama dengan 0. 0 dikurang 4 tidak bisa, maka 0 akan meminjam ke 7 menjadi 10, dan 7 karena sudah dipinjam akan menjadi 6. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jangan lupa kita menambahkan koma di depan angka 6. Sekarang 6 dikurang 3 sama dengan 3. Maka hasil dari 7,03 dikurang 3,425 sama dengan 3,605. Contoh yang kedua, 18,938 dikurang 6,547, kita akan menggunakan metode yang sama. 18,938 dikurang 6,547, jangan lupa kita mensejajarkan angkanya dan juga komanya. 8 dikurang 7 sama dengan 1. 3 dikurang 4 tidak bisa, maka 3 akan meminjam 10 kepada 9 dan menjadi 13. 9 karena sudah dipinjam akan menjadi 8. 13 dikurang 4 sama dengan 9. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jangan lupa menuliskan komanya. 8 dikurang 6 sama dengan 2. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Maka hasil dari 18,938 dikurang 6,547 sama dengan 12,391.
Baik adik-adik, kakak akan melanjutkan penjelasan dari kamera. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. 15,25 dikurang 14,65 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita menggunakan metode bersusun. 15,25 dikurang 14,05. Pengurangan dimulai dari angka yang paling akhir ya adik-adik, yaitu 5 kurang 5 sama dengan 0, 2 dikurang 0 sama dengan 2. Perlu kakak ingat kembali, huruf koma harus tetap sejajar. Lanjut, 5 dikurang 4 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, adik-adik, biasanya hasil dari penjumlahan dan pengurangan, angka 0 nggak perlu lagi ditulis, jadi langsung aja kayak 1,2. Lanjut ke contoh 4, yaitu 1,345 dikurang 0,1678 sama dengan titik-titik. Di sini kita menggunakan metode bersusun dan meminjam. 1,3580 dikurang 0,1678. Nah, di sini adik-adik nggak perlu bingung kenapa tiba-tiba ada angka 0. Karena sebelumnya kakak Meira udah menjelaskan fungsi angka 0 ini untuk mensejajarkan angka pengurangan di bawahnya. Lanjut. 0 kurang 8. Nggak bakal bisa kan adik-adik? Makanya kita harus meminjam ke angka depannya, yaitu angka 8 menjadi 10. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, angka 8 udah dipinjam nih adik-adik, maka tersisa jadi 7. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Begitupun sama nih adik-adik. 5 tidak akan mungkin bisa dikurangi dengan 6. Maka 5 harus minjam ke angka depannya yaitu 3. Menjadi 15. 15 dikurang 6 sama dengan 9. Nah, karena angka-angka 3 udah dipinjam tadi, maka tersisa jadi 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kembali kakak ingatkan, huruf koma harus tetap sejajar ya adik-adik. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, baik adik-adik, mungkin hanya ini nih yang bisa kakak sampaikan. Kakak berharap penjelasan dari kakak maupun kakak-kakak sebelumnya bisa kalian cerna dan kalian pahami dengan baik. Sekiranya jika ada salah penyebutan atau salah tulis, kami mohon maaf ya adik-adik. Semoga dalam penjelasan kali ini, adik-adik bisa lebih mengerti bagaimana cara penjumlahan sekaligus pengurangan desimal. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.